teori kepemimpinan genetik. Jadi orang sudah punya bakat jadi pemimpin sejak lahir. Kita mungkin punya anak, ya. Kita mungkin punya keponakan dan seterusnya atau siapapun akan kelihatan kemampuan dia mengorganize, ya, kemampuan dia mengorganisir teman-temannya. Maka bisa jadi dia sudah punya bakat kepemimpinan sejak lahir. Maka yang pertama kepemimpinan genetik. Tidak pernah sekolah dia, tidak belajar dia, tapi kayak orang tua kita dulu kan di kampung, nggak ada S2-nya, nggak ada S1-nya, tapi jadi kepala desa 30 tahun, 40 tahun. Kagus 30 tahun, 40 tahun, itu genetis, kepemimpinan genetis. Nggak pernah ikut kursus kepemimpinan, nggak paham tentang teori LOPH segala macam, tidak paham tentang teori apapun. Itulah kepemimpinan genetis. Bisa jadi banyak di tengah-tengah kita. Punya bakat memimpin sejak lahir sejak kecil. Yang kedua, teori kepemimpinan sosial. Ini proses belajar. Dia sambil sekolah, aktif organisasi, aktif di HMI, aktif di PMII, aktif di IFM, aktif di NW, aktif di NWDI, dan seterusnya. Belajar dia, maka lahirlah, tumbuhlah dia, berkembanglah dia menjadi seorang pemimpin. Punya bakat menjadi pemimpin. Ketika di kelas, dia menjadi ketua OSIS. Ketika ada kegiatan, jadi ketua panitia. Proses belajar. Maka ibu-ibu semua, anda semua para ustazah ini, jangan pernah menganggap beban ketika ada tugas dari yayasan. Jangan pernah menganggap beban ketika ada tugas dari pondok dari sekolah. Itu proses belajar kita secara bersama-sama menjadi pemimpin. Mengantar surat, membuat surat, menjadi seksi konsumsi, menjadi seksi penerima tamu, menjadi seksi perlengkapan. Itu proses untuk lahir menjadi pemimpin. Saya dulu waktu di kampus, terus terang, saya kerjakan antar surat, buat surat. Maka alhamdulillah terlatih otak kita untuk mengonsep surat, terlatih pikiran kita untuk membuat konsep-konsep dalam berpikir. Maka sekali lagi, proses kepemimpinan ini lahir dari proses belajar. Itulah yang disebut dengan teori kepemimpinan sosial. Nah, kegiatan setelah proses belajar semua kita sudah punya ilmu, tapi terus belajar. Jangan remehkan proses belajar, karena dari situlah lahir yang namanya kepemimpinan sosial. Yang ketiga, teori kepemimpinan ekologis. Perpaduan antara bakat yang hadir sejak lahir dengan proses belajar. Sama dengan dalam teori psikologi, kalau ada yang belajar psikologi di sini, karakter manusia itu kan dipengaruhi oleh satu faktor genetik, yang kedua lingkungan, lalu yang ketiga oleh para ahli John Locke itu disebut dengan teori konvergensi. Perpaduan antara faktor genetik sejak lahir, keturunan, dengan faktor lingkungan termasuk proses belajar yang dilakukan. Itulah yang disebut dengan teori konvergensi dalam pembentukan karakter seseorang. Nah, kepemimpinan juga seperti itu. Ada yang prosesnya lahir sejak hadir sebagai manusia, hadir sebagai hamba Allah ke muka bumi ini, berbakat jadi pemimpin. Yang kedua melalui proses belajar. Yang ketiga ada yang memang dipadukan, sudah bakat. Ada tinggal dipoles, ikut kursus kepemimpinan dia, belajar pelatihan kepemimpinan dia. Banyak banget tentang teori-teori kepemimpinan. Nah, kalau kita di semua mungkin masih agak minim tentang seminar salah sehat kepemimpinan. Tapi alhamdulillah di antara banyak lembaga pendidikan yang saya lihat, Yayasan Muhammad Nur Jamaluddin dengan sekian madrasah, sekian sekolah memprakarsai acara yang saya kira sangat luar biasa. Jadi ini bekal buat kita semua. Jadi terus saja mengasah dirinya bisa menjadi pemimpin yang baik. Kemudian yang berikut, kalau tadi teori, sekarang titik kepemimpinan. Nah, nanti bisa cek dirinya sendiri. Siapa kita? Tipe kepemimpinan yang pertama, ada kepemimpinan demokratis. Saya kira nggak asing buat kita. Artinya kepemimpinan demokratis itu dia bersedia mendengar saran orang, mau terbuka dengan orang, mau
mau diskusi dengan orang, itu demokratis. Yang kedua, ada tipik kepemimpinan otoriter, bahasa Sumbawanya melingannya. Teori kepemimpinan melingannya. Tipik kepemimpinan melingannya. Nggak mau kita kasih masukan, pokoknya hitam putih, tergantung pikirannya sendiri, tergantung otaknya sendiri. Nggak mau dengar saran, nggak mau dengar masukan, itu otoriter. Bahasa Sumbawanya melingannya. Siapa kita? Ada sendiri. Yang ketiga, tipik kepemimpinan militeristik, kejam banget, merintah saja kerjanya. Salah pecat, salah tembak, militer. Di rumah misalnya ibu yang sudah punya anak, apakah jadi militer? Atau jadi ibu yang demokratis, menjadi istri yang demokratis, atau yang menjadi istri yang militer? Jangan-jangan menjadi istri yang militer itu. Bisa jadi. Yang keempat, tipik kepemimpinan karismatik. Tipik kepemimpinan karismatik. Saya pernah kenal dulu. Mari saya ngomong. Karismatik. Subhanallah. Namanya Ustaz Humaydi Zaid Humaydi. Wibawanya luar biasa. Karismatik luar biasa. Kita sekalipun di pondok, yang namanya laki-laki kan satu lingkungan madrasah aja itu ada satu perempuan. Depan tangan semua. Sekalipun pondok ya badan juga. Manusia namanya. Bisa jadi juga di sini seperti itu. Kalau satu lain pakai bambu bisa. Begitu nggak ngomong, begini di depan kelas. Lari kita. Begitu karismanya luar biasa. Karismanya luar biasa. Karena diam di depan kelas. Nggak ngomong. Yang lain pakai laser, pakai bambu, pakai apa tahu laser? Terlalu kalau tak kembali sama. Asal bambu yang kita pecahkan kita aku juga saya yang asal sudah. Nah beliau itulah kepemimpinan karismatik. Jangan ada di rumah yang gitu. Nggak ngomong, nggak memerintah, nggak membentak. Tapi karena karismanya yang luar biasa, kita senang lihat wajahnya, kita senang melihat tatapannya, kita senang lihat gaya berdiri. Itu karismatik. Mudah-mudahan ada di antara kita yang punya karisma seperti itu. Itu pemimpin yang karismatik, kepemimpinan yang karismatik. Yang kelima, ada kepemimpinan yang paternalistik. Masih kecil dia, tapi ngayo, kebapakan. Masih muda, tapi kelihatan tua. Ngayo banget. Itu kepemimpinan yang paternalistik. Bisa jadi bapak. Anak kita bisa jadi orang yang masih hujan. Apa namanya? Kita bisa lihat anak-anak kita di rumah. Dia punya kemampuan ngayo enggak kepada adik-adiknya. Dia punya kemampuan melindungi dan itu kepemimpinan paternalistik. Tipe kepemimpinan yang paternalistik. Nah, ibu-ibu guru semua, para ustazah. Kalau zamannya ustazah, bukan asatidz. Ini dia ya. Taksirnya ustazah. Kalau laki asatidz. Jangan disambung asatidz wa asatidzah salah. Jamaknya ustazah. Bukan asatidzah. Ustazah. Paternalistik. Para guru perempuan. Jadi supaya kadang-kadang saya dengar para asatidz wa asatidzah. Sepele tapi salah semua. Yang benar asatidz wa ustazah. Nah saya kira itu hal-hal yang dapat saya sampaikan sementara. Bidang Kita itu diskusikan sosial. bisa panjang lebar saya kira. Apapun bisa ditanya.